Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kita mulai lagi insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hikmah dari kitab Hikam ini yang ke-48. Yang mana hikmah ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Min alamati mautil qalbi ay qalbil murid, termasuk sebahagian tanda-tanda matinya hati. Ini bukan sakit lagi banyak, tapi udah mati. Tanda-tanda matinya hati seorang murid, seorang hamba, seorang salikin. Adamul huzni, ialah tiada bersedih, ala ma fataka minal muwafiqati, ketika tidak mengerjakan ketaatan atau meninggalkan ketaatan. Tidak bersedih ketika tidak mengerjakan atau meninggalkan ketaatan. Watarkun nadami, dan tidak menyesal, ala ma fa'altahu min wujudiz zalati, ketika mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama atau kepleset lah cekurang, kemaksiatan, hal yang diharamkan dikerjakan. Nah, pada saat itu dia tidak ada penyesalan sama sekali di dalam hatinya. Nah, itu ciri-ciri sebahagian tanda bahwa hati itu telah mati. Nah, kalau kita baca beberapa syarah dari ulama, yang pertama adalah bahwa ciri-ciri dari mautnya hati atau matinya hati ini hanya sebahagian banyak. Insyaallah nanti dalam kitab Iqadul Himam itu ada 3 ciri. Nanti ada 3 ciri hati itu mati, sebabnya apa, kemudian nanti apa saja yang bisa menghidupkan hati. Nanti insyaallah kita akan bahas itu. Namun di sini sudah sangat jelas sekali ya Pak ya, bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sudah mengatakan bahwa wa alamatu hayatihi, ciri dari hati itu hidupnya dengan apa? Bil anwaril ilahiyati, dengan nur-nur ketuhanan, dengan cahaya keimanan. Yang mana cahaya keimanan ini lembut, wa illam tudrika li ghaladi hijabika, dan kita tidak bisa menemukan cahaya keimanan itu yang ada di dalam hati karena saking kadalna hijab yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita lagi berimannya kepada Allah, kita kan nggak tahu Pak, nggak lihat nur ilahi yang ada di dalam hati kita itu yang kayak gimana. Tapi karena sababiyah itu, karena sababiyah ada nur itu, ada nur ilahi yang ada di dalam hati kita ini, ketika kita mengerjakan kemaksiatan sokaduhu,
ketika tidak mengerjakan ketaatan itu biasanya sok bersedih. Makanya kan kalau di zaman-zaman sahabat itu ini nanti tingkatannya beda-beda ya Pak, dari beberapa orang, beberapa tingkatan. Ya kita anggap sajalah dulu kita tingkatan yang paling bawah ya Pak. Tingkatan yang paling bawah mungkin bisa diartikan seperti ini Pak. Ada orang yang tidak mengerjakan wajib, kemudian dia tidak bersedih, maka tanda hatinya mati. Atau dia mengerjakan maksiat, maka itu tanda, dan dia pun tidak menyesal ketika membuat hal yang haram itu, yang besar ataupun kecil, patokannya haram. Kemudian dia tidak bersedih karena melakukan hal itu sudah mati tanda hatinya, tandanya hatinya sudah mati. Nah kalau kita naikkan lagi, kalau kita kan yang wajib aja dulu ya Pak. Kalau nanti ada sebahagian ulama, bahkan sahabat contoh-contohnya, itu kalau tidak mengerjakan yang sunat, menyesalnya luar biasa Pak. Karena sudah istiqomah, kemudian sampai tidak melakukan hal yang sunnah. Kita tahu bahwa sholat berjamaah itu walaupun nanti ada di madhab Hanafi yang mengatakan wajib ain, artinya kalau ada orang terdengar azan tapi tidak mau ke masjid, maka kan sholatnya nggak sah banyak, karena memang harus berjamaah. Tapi kan tetap kalau madhab Imam Syafi'i itu dua hukumnya tuh. Ada yang menyebutkan fardu kifayah, ada juga yang menyebutkan sunnah muakkad. Kita pakai saja dulu pendapat yang mengatakan bahwa berjamaah itu sunnah muakkad. Ini saking sahabat itu sudah istiqomahnya, mulazamahnya melakukan sholat dengan berjamaah. Suatu ketika dia tertinggal tidak melakukan sholat, itu menyesalnya luar biasa, sampai penyesalan itu mengakibatkan ia sholatnya 27 kali. Diulang sebanyak 27 kali. Kenapa hal itu dilakukan? Karena merasa bahwa dirinya itu telah kehilangan kesempatan untuk berbuat ketaatan. Itu lazimnya Pak. Kira-kira kita sudah sampai belum ke sini? Insya Allah ya Pak. Ya artinya kan kita yang wajib aja dulu lah Pak. Ketika yang wajib yang pernah ditinggalkan, tetapi itu tidak membuat kita bersedih, tidak membuat kita nalangsa dalam hati, nah itu sudah tanda-tanda bahwa meninggalkan yang wajib tetapi masih kene hatete hare-hare wae, masih tentram-tentram saja, masih nyaman-nyaman saja. Kenapa enggak puasa? Kan bae da puasa bisa dikodok. Kunaon teu salat? Tenang wae kayak bisa dikodok. Kemudian ketika ia melakukan hal itu tidak ada penyesalan sama sekali, mati hatinya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Nah, ketika kalau hati itu sudah hidup, nah makanya ini pentingnya hidupnya hati itu nanti, dan bagaimana caranya kita bisa menghidupkan hati agar setrum keimanan yang ada di dalam hati itu tegangannya selalu tinggi. Kalau kita kan ya memang walaupun di dalam hadis itu yazid wa yanqus, keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dan berkurangnya itu nanti kan kelihatan dari segi amalan yang ia kerjakan. Nah, bertambahnya ke amalannya itu untuk menunjukkan bahwa imannya lagi bertambah. Tapi rada-rada kedul, sunatnya mulai dikurangi. Kemudian yang biasanya malam baca Al-Qur'annya itu 2 halaman, sekarang dikurangi hanya setengah halaman. Nah, itu kan pertanda bahwa yankus. Dan kemudian ketika amalan yang telah dia istiqomahkan tertinggal, kira-kira kan kita sok kayak menyesalnya, Pak. Biasanya kan kalau yang di pesantren-pesantren itu karena sudah biasa wirid atau zikir dari asar sampai ke maghrib, itu sampai dikodok. Dikodoknya itu di waktu malamnya atau di waktu kapannya, itu saking gak mau tertinggalnya ketaatan yang diistiqomahkan atau dilazimkan oleh dia. Nah, kita insya Allah gitu lah Pak ya. Insya Allah lah. Kalau yang wajib-wajib mah insya Allah lah seperti itu. Walaupun yang sunatnya kan hari-hari walaupun masih seperti itu, tapi yang mudah-mudahan kita ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, ditambah lagi nur yang ada di dalam hati kita ini, sehingga entah itu yang wajib, entah itu yang sunat, ketika ditinggalkan ada penyesalan di dalam hati kita. Karena kan kalau menyesal di dunia itu kan bagusnya luar biasa. Tapi penyesalan kalau sudah di kuburan kan itu wah kacida luar biasa. Nah, sehingga jangan sampai penyesalan itu menjadi penyesalan yang terlambat. Nah, kemudian ciri yang keduanya, ada orang yang mengerjakan hal yang makruh, kalau yang haram, tapi dia tidak menyesal berbuat dosa. Bahkan ada sebahagian orang yang berbuat dosa itu sudah dianggap hal yang sudah biasa.
udah jadi tradisi, udah jadi adat dan kebiasaan, sehingga yang sudah dipatok oleh syariat sebagai dosa itu dianggap hal yang lumrah dan biasa, sehingga tidak dijadikan i'tikad itu dosa. Banyak yang kayak gitu tuh, banyak sekarang. Dan emang kalau bapak ngelihat punten banyak paha perempuan di jalan nggak dosa gitu. Tapi kan hal itu susah dihindari, Pak. Nah, yang terpenting apa yang harus kita lakukan? I'tikadkan itu dosa. Dah saking susahnya banyak. Mau lihat ke kanan itu lagi nu ditinggal teh. Mau lihat ke kiri tetap aurat perempuan lagi yang dilihat tuh. Nah, yang jadi masalah itu kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia nggak sadar karena sudah dianggap biasa. Bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki, biasanya kan punten guru biasanya. Itu kan walaupun guru dengan murid bersentuhan ya nggak mahram ya tetap haram. Tapi kan karena sudah dianggap biasa, jangan sampai itu diiktikadkan menjadi halal. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perbuatan kita sehari-hari gitu, Pak. Sehingga nanti perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan maksiat itu kalau tidak disesali di dalam hati, maka menjadi ciri bahwa hati kita itu nauzubillah mati. Kalau sudah mati gimana gitu? Hati kalau sudah mati, nah, kalau sudah mati itu nanti bisa seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, summun bukmun umyung fahum la yarji'un. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Artinya punya bibir tapi bibir enggak mau diucapkan untuk yang benar. Dia punya pendengaran tapi pendengarannya sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat dan hal-hal yang benar. Dia punya mata tapi matanya sudah tidak mau lagi diperlihatkan ke hal-hal yang benar dan baik. Itulah nanti akibat dari hati ini mati. Jangankan hati mati, Pak. Hati berpenyakit juga kan sudah bahaya ya, Pak. Jangankan yang mati. Hati itu sehat, ada imannya, tapi masih ada hasudnya. Ya kan kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang lagi, ini mah pasti. Kita akan gitu nih, hati kita nih. Ada lamun untuk sholat kaduhung, ya pasti kaduhung, dan nggak berani kita untuk meninggalkan sholat. Tapi ari dengkinya sok aya tuh. Aya. Mati nggak kayak gitu tuh. Berpenyakit. Karena kalau mati itu cirinya tadi, cirinya itu sudah tidak lagi merasa sesal, tidak merasa sedih. Ketika berbuat maksiat nggak nyesal, ketika meninggalkan yang wajib tidak lagi bersedih. Ya sudah mati kalau kayak gini. Ya ditambah lagi dengan hasudnya, ditambah lagi dengan ujubnya, ditambah lagi dengan riyanya, takabur. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kerma eker panyakitan, kerma eker paeh, ditambah lagi kalau Allah teh penyakitnya. Nah, tuh gimana ke akhirnya, Pak? Fazadahumullahu marada. Nah, aku bahas itu, Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Akhirnya kan ku Allah langsung dinas, Pak. Walahum adzabun alim. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, kayak gitu insyaallah lah kita mah enggak ada. Karena yang gitu kan dinas di Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga kan itu untuk qulubul kufar. Hatinya orang yang kafir. Tapi kan setiap yang Allah instruksikan kepada orang kafir itu pun jadi kewaspadaan bagi orang mukminin. Jadi kalau ada nanti perintah dari Allah yang di Al-Quran menceritakan kepada orang-orang yang kafir, maka itu pun menjadi perintah bagi orang mukminin agar tidak melakukan hal yang sama. Sehingga kan salah satu contohnya orang-orang munafik kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang Mekah tuh ngomong saya itu iman kepada Allah, iman kepada Muhammad, iman juga kepada hari akhir. Tapi yang mereka lakukan itu hanya ucapan saja. Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mah hati mereka tidak beriman. Nah, ini kan ayat untuk siapa, Pak? Orang kafir, orang munafikin. Asbabun nuzulnya pada surat Al-Baqarah itu kan itu untuk munafikin. Tapi kena juga nggak ke kita khitabnya, Pak? Kena kan jadinya. Nah, sehingga setiap ayat yang diturunkan baik itu bagi orang munafik ataupun orang yang kufar, maka itu pun terkhitab bagi orang-orang yang mukmin atau muslim.
Sehingga jangan kita mendekati hal yang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dulu Pak. Nah, ada satu dauhan banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu waqad jaa fil khabari man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kalau kita hatinya ini hidup, Pak, kemudian setelah kita sadar bahwa hati kita ini sedang dicek, oh karena yang meninggalkan yang wajib, alhamdulillah ada sedihnya. Melihat mengerjakan yang maksiat, alhamdulillah ayat kaduhungnya. Nah, kemudian muncullah pada saat itu pekerjaan-pekerjaan taat, Pak. Karena kan hati kita hidup nih, Pak. Muncul ke amal-amal taat, entah itu sholatnya, entah itu wiridnya, entah itu zikirnya. Seperti kemarin banyak yang kita sudah bahas, zikir. Walaupun hati kita belum sepenuhnya hadir, masih kena goflah, tapi ya jangan tinggalkan, karena hitungannya masih mending banyak. Lisannya berzikir, walaupun hatinya belum ingat, belum bangun. Nanti mudah-mudahan diangkat wa Allah. Ya lisan zikir, ya hati pun bangun, nanti hadir. Kemudian nanti setelah itu tidak mengingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang hatinya hidup, kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk mengerjakan amal-amal soleh, yang muncul dalam hatinya apa? Ya kan sekarang ya punten, mudah-mudahanlah kita semuanya sebari berharap dan berhusnudon kepada Allah, kita ahli surga semuanya banyak. Ya artinya pada saat ini kan kita tengah beramal baik nih banyak. Ya tolabul ilmi, sebadanya melaksanakan sholat, kemudian mengkaji dan silaturahmi seperti ini kan satu amal perbuatan baik. Apa yang kita rasakan pada saat ini, Pak? Bingah ente kira-kira? Harus merasa bunga. Kenapa merasa bunga? Karena pada saat ini kita semuanya lagi dijalankan di jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kan itu yang menjadi kabungah kita. Bukan bungah karena sababnya, oh saya nih sudah hatam Al-Quran, saya nih sholat tahajudnya segini. Bukan. Kita bungah bisa beribadah itu karena kita dijalankan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, berada di jalan orang-orang yang diridhoi. Nah, kemudian ketika hati kita ini hidup, Pak, kemudian kepleset, namanya juga kan manusia, wajar saja kan. Artinya walaupun hatinya nggak mati, tapi berbuat maksiat, bisa nggak nih, Pak? Bisa. Nah, tadi teh apa? Kadang-kadang caang, kadang-kadang kan ruperai. Nah, gimana tak? Ketika saat itu yang muncul di dalam hatinya adalah perasaan menyesal sangat luar biasa, sedih luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu dia dijalankan oleh Allah, di jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itu kan yang buat kita sedih. Nah, maka kata Rasulullah SAW, mau tahu nggak orang iman itu kayak gimana? Orang beriman itu adalah man sarrathu hasanatuhu. Kalau dia berbuat baik, dia bahagia. Bahagia, alhamdulillah, bisa sholat, bisa puasa, bisa berjamaah, bisa baca Quran, bisa tahajud, bisa duha. Tapi jangan sampai kebahagiaan itu menjadikan kita takabur dan ujub. Ini beda bahas. Nah, kenapa kita harus bahagia? Karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala lagi mengalir kan dalam diri kita. Alhamdulillah, Allah tuh lagi irodah, lagi menginginkan, ngersakeun kita tuh di jalan orang-orang yang baik. Yang ini tuh walaupun belum tentu masuk surga, tapi ciri kan udah ada nih, Pak. Banyak orang-orang yang di masjid ya ciri-ciri surga masih jauh, kan nggak mungkin banyak. Karena kan sudah dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun tidak pasti ya banyak, tapi ciri-ciri sudah ada. Nah, itulah yang buat kita bingung. Nah, kemudian kata Rasulullah, wasa'athu sayyi'atuhu. Kalau dia berbuat maksiat, orang ini, Pak, orang mukmin ini, Pak. Kalau dia berbuat maksiat, saat hatinya sedih, galau, gundah. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, kata Rasulullah, bahwa mukmin yang seperti itu orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya singkat kalebet ya, Pak, dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, kemudian ada sebuah kisah ya banyak. Ini kisah yang disampaikan oleh
Imam Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini kita sudah kenal pisannya Pak, karena kalau saya menyampaikan satu riwayat pasti saya terangkan karena saking senangnya saya ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Ini salah satu sahabat Rasul yang dalam beberapa kitab disebutnya sahibi sirri Rasulillah. Kalau Rasul kemana-mana itu yang pemegang rahasianya itu Abdullah bin Mas'ud. Makanya nanti riwayat hadis Sayyidina Ibnu Mas'ud itu sangat banyak sekali banyak. Apalagi yang berkaitan tentang punten-punten ya banyak hal-hal yang tidak diketahui orang banyak itu mesti diketahui oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil sekali, orangnya kecil sekali. Nah, kemudian apa riwayatnya? Suatu ketika, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ringkas saja banyak karena rada panjang. Ketika kami, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, berada lagi di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian id atahu atin palamaha wazana wa ra'a jama'atana ana rohilatahu. Kemudian ketika kami lagi duduk-duduk sama Rasulullah, kami ngumpul sahabat. Kemudian ada Rasulullah, kemudian ada orang datang pakai kuda pakai kendaraan. Kemudian parkirkeun kuda, talian kuda, kemudian jalan ke Rasulullah. Nah, ketika jalan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, faqala ya Rasulullah, Rasulullah, saya ini malam enggak bisa tidur. Siang enggak bisa tidur. Sampai-sampai beberapa kali saya datangi tempat ini belum juga menemui Anda. Saya itu datang ke sini tidak lain tidak bukan li'an as'alaka an khislatain. Saya itu cuma pingin bertanya dua hal saja. Yang bikin saya itu nggak bisa tidur siang dan malam. Yang mudah-mudahan ini pernah Bapak alami ya, saking ku ngabagel masalah dalam hati sehingga nggak bisa tidur siang dan malam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, ya dijawab baik oleh Rasulullah, man anda, yang bertanya hari datang-datang ke atuh si kenalan-kenalan heula, kamu namanya siapa? Maka dijawab, ana Zaidun al-Khail. Saya itu Zaid namanya Zaid, tapi al-Khailu. Al-Khail itu kuda. Jadi memang dia punya lakob atau mungkin dilandih sama orang-orang sekitarnya dengan nama Zaid si kuda, karena kamana mawa kuda. Nah, kata Kanjeng Rasul nih, awan-awan ting nami teh gentos. Rasul manggilnya enggak al-khailu, Pak. Bal anta Zaid al-khairu. Digentos, Pak. Pak Khair. Khair itu artinya baik, bagus. Bukan kuda, tapi bagus, baik. Ya, khair sama khair kan hampir-hampir sama ya Paknya. Sama kata Kanjeng Rasulullah dibelokkan. Entah, kamu mau bukan khair, bukan Zaid al-khair, tapi Zaid al-khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Khairul. Nah, kemudian kata Rasulullah, paruba mu'adilah qad su'ilat anha. Ya sok tanyakan. Karena memang banyak permasalahan atau masalah teka-teki yang harus memang ditanyakan, kata Rasulullah SAW. Sok tanyakan. Maka beliau menjawab, laki-laki tadi, qala jitu li as'aluka an alamatillah biman yurid wa alamatuhu biman la yurid wa alamatihi biman la yurid. Rasul, saya itu cuma pertanyaan dua saja. Satu, pingin dong dikasih tahu ciri orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki bahagia oleh Allah, dan ciri-ciri orang yang mau disengsarakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Itu pertanyaan terus tengah bagel rumah apa? Siang dan malam, karena pertanyaannya kayak gini. Ciri-cirinya apa Rasul? Rasul bilang, ini pertanyaan kok kaki-kaki tinggi itu sampai di dalam hadisnya ada bakho. Bapak bacanya kayak gimana? Bakho. Cek orang makan ya menghalas lah Rasulullah banyak. Nah, mencari orang ini pertanyaannya kalau bingung enggak, karena kan Rasulullah pasti dituntun sama wahyu gitu banyak. Tetapi kan keemutan banyak. Ada seorang laki-laki kok kepikiran bertanya hal yang seperti ini, dan alhamdulillah karena berkahnya beliau bertanya kita jadi tahu ilmunya. Nah, sehingga Rasulullah SAW nggak jawab, Pak. Jawaban Rasulullah ini yang luar biasa, Pak. Kata Rasulullah, faqala kaifa asbahta ya Zaid? Geus baik, Mang Zaid, kamu kalau pagi-pagi gimana? Nggak dijawab nih, Pak. Kalau kamu pagi-pagi gimana? Maka beliau jawab nih banyak.
Qala asbahtu ahibbul khair. Rasul, kalau saya datang pagi, maka saya itu suka atau mencintai hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif. Pinginnya mas sedekah, pinginnya membantu orang lain, baik ke tetangga. Hal-hal yang negatif dalam hati saya itu dibuang. Saya sudah dari pagi itu punya cita-cita dan keinginan seperti itu dalam hati. Kemudian wa ahlaha, dan saya senang cinta ke orang-orang yang berbuat baik di pagi hari itu. Kemudian wa uhibbu ayya'mala bihi, dan saya sangat ingin dan berkeinginan penuh dengan rasa cinta bisa beramal seperti orang-orang yang berbuat baik. Nah itu pagi-paginya kayak gitu. Insyaallah bapak-bapak semuanya kan memang seperti inilah insyaallah. Tapi wa idza fatani hanantu ilaihi, hal yang pagi tadi saya inginkan, kemudian pada suatu saat saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal itu, tetapi terlewat. Kata beliau, hanantu ilaihi, maka hal itu menjadi pikiran sehingga saya rindu. Aduh, lamun mayang tadi teh kesempatannya datang lagi, kesempatannya datang lagi, kesempatannya datang lagi. Kayak gini, bapak pagi-pagi pingin nolong orang, tapi di tengah jalan bapak kena musibah sehingga uangnya habis. Kemudian pas di tengah-tengah jalan ketemu lagi sama orang, aduh, lamun mah tadi teh uang tadi teh disisakeun, meureun bisa sedekah. Nah, menyesalnya seperti itu. Zaid al-Khair ini. Maka wa iza amaltu amalan, dilanjutkan lagi, tapi kalau saya beramal Rasul qalla au kasur, amalnya mau sedikit mau banyak. Artinya kalau baca tasbihnya mah 33 atau 1000. Karena kan 1000 juga kalau kita kan banyak ya, banyak. Sedikit ataupun banyak, aiqantu bisawabi, saya mah yakin Rasul pasti dapat pahala. Saya yakin bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini husnudon kepada Allah itu luar biasa. Kalau saya sudah beramal Rasul, saya yakin pasti dapat pahala. Maka apa kata Rasulullah? Qala hiya bi'ainiha ya Zaid. Itu cirinya tuh. Kata Rasulullah. Nah eta ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi punya rasa cinta untuk berbuat baik, merasa cinta kepada orang yang berbuat baik, merasa ingin untuk berbuat kebaikan. Ketika ada kesempatan terlewat dia menyesal, merindukan hal itu datang kembali. Ketika dia beramal, maka dia yakin, senang bahwa amal itu pasti diterima oleh Allah. Apa lanjutan Rasulullah SAW? Walau arodakallahu lil ukhra, kalau Allah menginginkan kamu sebaliknya, berarti kan buruk nih Pak. Kalau Allah menginginkan kamu sebaliknya, hayyakalaha tsumma la yubali fi ayyi wadin halakta atau hulikta. Kata beliau, maka Allah akan persiapkan engkau, akan dijalankan anggota tubuhmu untuk berbuat keburukan itu. Niatnya pagi-pagi, pokoknya malamun aya kesempatan lah ya, namun nggak ada yang lihat marek dari paginya. Terus lihat orang yang ngaji, Gusti, namun kita jelembang ngajinya, mun mah gawe. Kan gitu. Lihat ada orang yang berbuat kebaikan, dengki yang bijil. Lihat orang yang berbuat maksiat, senang melihatnya. Nah, kalau ada hal yang sebaliknya, berarti kita dikehendaki buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu ada di dalam diri kita dan itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa la yubali, dan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pedulikan orang itu. Bahkan fi ayyi wadin khuliqta, mau di jurang neraka mana nanti dia disimpan, Allah tak peduli lagi. Nah, itu tanda-tandanya orang-orang yang dikehendaki buruk oleh Allah atau celaka oleh Allah, dan itu bisa dilihat itu. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita mah termasuk yang seperti Zaid al-Khair ini. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu Mas. Ini luar biasa pertanyaan yang mungkin mewakili kita semuanya, banyak mewakili kita semua. Faqala Zaid hasbi sumarataha. Ya, artinya ya udah jadi beres-beres lah, udah ya kisah gitu kata Rasulullah. Melanjutkan setelah itu angkat. Makanya nggak pernah terlihat lagi. Artinya dia sudah jawabannya, masalahnya itu sudah terpecahkan. Nah, itu mudah-mudahan ciri-ciri ini ada di kita semuanya. Nah, kemudian apa sih sebab hati itu bisa mati, maut?
Hati bisa mati itu sebabnya 3. Mudah-mudahan hal ini pun tidak ada di dalam diri kita. Yang pertama, hubud dunia. Hubud dunia itu cinta terhadap dunia. Dunia itu kan liputannya banyak. Dunia yang bisa berarti harta, dunia yang bisa berarti jabatan, dunia yang bisa berarti wanita, dunia yang berarti keluarga, dunia apapun yang kita hidup sekarang. Kalau hal itu kita cintai, yang dimaksud hubud dunia itulah rasa cinta terhadap dunia sehingga mengalahkan perintah Allah ya Pak ya. Bedakan dengan cinta terhadap dunia tetapi dipakai untuk berbuat baik di jalan Allah. Nah, itu mah nggak jadi masalah yang kayak gini mah. Ini mah yang dimaksud cinta dunia itu cinta dunia sehingga nggak mau meninggal. Kan salah satu hal yang dikhawatirkan Rasulullah terjadi di akhir zaman kan gitu Pak. Hubud dunia wa karahiyatul maut kata Rasulullah. Nanti umat Islam tuh banyak, tapi banyaknya nggak seperti banyaknya zaman dulu. Karena seperti ombak di lautan, diumbang-ambing kemana-mana ya ikut gitu banyak. Artinya, ayo ke kanan ramena kanan, kiri ramena kirinya. Artinya ya diacak-acak. Ketika ditanya apa penyebabnya Rasulullah, yaitu cinta dunia, tidak mau meninggal. Ya kan kalau kita tanya, siap nggak mati? Aduh, kan pertanyaannya susah banyak. Untuk kita sendiri aja jawabnya. Benar nggak hadis Rasulullah itu bahwa siap nggak mati sekarang? Kan kita juga kumaha aja siap tanya. Ya artinya, ya memang kita tuh nggak mau mati. Tapi kalau orang-orang dulu tuh ya sudah siap banyak. Bahkan kan beberapa kali gitu banyak kita lihat ulama itu kalau di lemari-lemarinya baju-baju kapan tuh udah disiapin. Kita boro-boro baju kapan gitu ngobrolkan kematian juga kan pamali. Bahkan ulama di belakang rumahnya ada yang apa Pak? Gali terus pakai tikar. Itu di YouTube saya lihat banyak. Kemudian baca Quran dalam kuburan itu Gusti nu agung. Sigana ieu mah siap kapanpun gitu. Makanya kan kalau pesan-pesan guru-guru ya kita yang guru-guru sepuh-sepuh kita banyak, ya minimal di kamar kita itu atau di lemari kita itu kan ada boeh. Jadi pas buka pertama tuh yang kelihatan kafan. Bisa nggak besok kita beli? Kan langsung kan mamanya nanya, ya teh menang ngaji di mana Pak yang beli boeh gini? Ya artinya, ya mungkin bukan mungkin lagi ya pasti terjadi. Kecintaan kita terhadap dunia, ya kalau mungkin ada obatnya bisa hidup selamanya, mungkin kita yang pertama kali untuk order itu online itu. Ya karena memang nggak ada ya mungkin seperti itu. Karena saking cintanya kita terhadap dunia. Dan ketahuilah kata Rasulullah, cinta terhadap dunia itulah yang bisa mematikan hati kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi banyak kan ulama-ulama dulu. Ya, kenapa Imam Ghazali milihnya kok hidupnya susah? Imam Ibnu Hajar, padahal Imam Ibnu Hajar itu punya istri, itu ngeduk sumur keluar emas. Kata beliau, kamu pilih hajar ini atau hajar yang ini. Hajar itu artinya batu. Mau batu yang ini atau mau batu yang ini. Kalau batu yang ini sok ambil, pisah dengan batu yang ini. Ibnu Hajar maksudnya. Itu untuk bisa kaya tuh bisa. Tetapi kenapa milih hidup sederhana? Karena mereka memang zuhudnya itu. Zuhudnya jalur pakir. Insya Allah bapak mah zuhud jalur kanjeng Nabi Sulaiman. Ayawe celahnya orang banyak. Kasih celah wae. Ya karena memang Syekh Zainuddin Al-Baghdadi ya kayak gitu. Bagaimana saya mau nggak butuh ke manusia? Bagaimana saya mau butuh ke Allah? Kalau saya masih butuh ke manusia, makanya saya benghar heula. Sehingga saya nggak butuh lagi ke manusia, saya butuhnya ke Allah. Nah itu jalurnya Syekh Zainuddin Al-Baghdadi. Nah kalau jalurnya Imam Al-Ghazali tasawufnya kayak gimana? Bagaimana saya butuh kepada Allah kalau sayanya benghar? Kalau saya sudah tercukupi gimana saya butuhnya ke Allah? Bisa dipahami Pak. Nah sehingga ya sama-sama mau jalur benghar mangga,
Tapi kan masalahnya nanti yang fakir pun ya tetap bisa tergoda dengan kefakirannya, yang kaya pun ya tetap bisa tergoda dengan kekayaannya. Ya, artinya zuhud itu di dua hal ini ada. Dan jangan berarti kalau orang yang punya harta nggak zuhud, oh itu tak cinta dunia, tatah nukar itu tak. Enggak. Orang yang fakir tak ya tak kakarang zuhud. Bari ambek-ambekan kan salat oke kan. Ya seperti itulah banyak. Kita sudah rada-rada paham lah ya Pak tentang zuhud itu seperti apa. Maka kata Imam Ibnu Ajibahnya disebutkan bahwa salah satu ciri bahwa hati itu mati adalah apa tadi Pak? Cinta terhadap dunia. Yang kedua, nah ini masih kelakuan kita keneh ya Pak. Wal ghaflatu an zikrillah. Sangat sedikit nginget Allah. Ingat Allah itu kalau nggak ba'da sholat ya paling oke ketika dapat musibah. Itu momen-momen kita yang mesti ingat Allah. Selain itu kerjaya ya mungkin ada orang yang ingat Allah. Nah seringnya kita lupa, lalai, hilangnya Allah dari dalam hati ini ternyata menjadi sababiah hati kita ini menjadi mati. Nah kan nggak mungkin banyak ada orang ingat Allah tapi maksiat. Banyaknya kan gitu. Makanya kan kata Mu'tazilah, pokoknya mah ada orang dosa besar kafir. Kok bisa gitu? Dan ulama ahli sunnah kan nanya banyak, kok ada pendapat ada orang yang ketika berbuat dosa besar langsung dihukumi kufur karena Allahnya hilang. Kan dia sudah tahu bahwa itu haram, berarti berani nantang hukum Allah, berarti hukumnya apa? Sepakat nih Mu'tazilah nih atau gimana? Sepakat Mu'tazilah nggak ini? Tentang hukum Allah, hukumnya apa Pak? Ya doraka. Ya artinya kalau sudah menantang wajib sholat, ente apa hukumnya? Kufur kan Pak? Nah kata Mu'tazilah orang logika sih Pak. Makanya wajar ketika kita disuguhkan logika Mu'tazilah rada-rada manut. Asa bener ya karena memang logika Mu'tazilah itu. Maka kata orang Mu'tazilah itu kan ya sudah, kalau dia berbuat dosa besar hilang keimanannya. Kenapa? Karena Allahnya sudah hilang. Karena imannya sudah hilang. Nah, makanya kalau ulama ahlussunnah enggak, bukan imannya yang kurang, bukan hilang, tapi berkurang. Yang nambah kekufurannya. Imannya tetap ada. Tapi terhalang dengan hawa nafsu. Jadi kalau ahli sunnah tetap dikatakan muslim kan gitu. Selagi tidak menentang kewajibannya gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga wa irsalul jawahiri fi ma'asillah. Ngantep itu membiarkan anggota badan berbuat maksiat. Diantep, didorong keinginan hati, keinginan badan ini selalu diantep untuk berbuat maksiat. Nah seperti itu pun ketika kita punten banyak lihat ini kan masalah yang susah itu kan lihat aurat nih banyak. Lihat aurat ini. Yang boleh itu kan kalau nggak sengaja. Jadi kalau Bapak itu lagi makan di kafe atau di rumah makan, itu kan mesti ada yang lewat. Kemudian punten kelihatan betisnya. Haram haram. Kan lihat aurat. Tapi kalau dituluikeun nah itu bisa menjadi penyebab hati mati. Nah terus kumaha atuh salirik bilang palingkan. Lihat lagi yang kesini kan kelihatan lagi nih. Diantep, diteruskan untuk melakukan hal kemaksiatan itu diteruskan, itu bisa menyebabkan hati mati. Oh ini mah cepet, nah ini mah rada gelisaan pula dia. Kayak orang mah beda-beda, so kayak gitu. Nah sehingga ini Pak ketiga ini Pak. Jadi yang pertama hubud dunia, yang kedua goflah, lalai, yang ketiga ngantep atau membiarkan anggota badan kita ini berbuat maksiat. Ini bisa menjadi hati mati. Nauzubillah. Kemudian gimana sebab menghidupkannya? Nah, sebab menghidupkan hati itu cuma 3 juga. Satu, kalau cinta dunia berarti lawannya zuhud banyak. Artinya dunianya sok ada kan, tapi cintanya itu hilangkan. Sok kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan sampai yang dikumpulkan bikin kita jatuh cinta. Udah gitu aja. Boleh sok berharta sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai mencintai harta tersebut. Satu. Yang kedua, selain zuhud terhadap dunia,
wal istighalu bizikrillah. Nah ini banyak. Usahakan setiap hari itu dawam berzikir. Walaupun bilisan. Ya barisan ajar kan gak hadir ya hati kita teh banyak. Di jalan ya zikir. Oh saya mah alhamdulillah hafal 2 juz, hafal 1 juz, bari ngaderes we dina motor teh boleh? Boleh, silakan. Saya mau baca la ilaha illallah saja, boleh? Boleh. Saya dengar keterangan ada 2 kalimat enteng dina lisan tapi berat dina mizan. Apa? Yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Boleh? Mangga. Ya artinya kan kita diberi tawaran banyak nih Pak. Bapak mau dawam subhanallah? Mangga. Mau dawam sholawat? Saya mah kalau sholawat mah nya ka Nabi, nya ka Allah, bari nggak ada satupun sholawat yang dimardud. Pasti semuanya makbul. Sholawat itu pasti diterima, nggak ada yang ditolak. Semuanya pasti diterima. Wa in kana ma'ariya, itu kan dalam keterangan-keterangan itu kan, walaupun bersolawat itu ada perasaan sombongnya, perasaan riaknya, nggak ikhlasnya umpamanya. Itu gimana? Tetap diterima. Walaupun nanti ada perdebatan ulama, ada yang dikurangi pahalanya nggak dapat, cuma sampainya aja ke Rasulullah. Walaupun nanti ada perdebatan apanya, tapi kita nggak bahas perdebatan itu. Artinya diterima tetap sholawat. Saya mah pingin yang pokoknya mah zikir apapun yang kita mampu, apapun yang bisa kita lakukan dan tidak memberatkan. Nah biasanya kan diberi berat maka susah orang temanya. Yang ringan ya banyak. Saya mau dawam la ilaha illallah, silahkan. Tetapi zikirnya teh zikrong katsiro. Ulah jangan pakai tasbih. Eta deui. Kenapa? Karena tasbih ini pasti ingat angka. Patok ayeuna mah naik 2000 cek bapak tanya. Sekarang ke 100 geus taong, aduh karak 100. Taong deui 150. Udah jangan pakai kayak gitu. Karena zikron katsiro itu bil laili wa nahari, mau malam, mau siang, mau pagi, mau gimana pun keadaannya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti lambat laun hati kita ini dipenuhi dengan nur ilahi. Itu yang kedua. Nah kemudian yang terakhirnya, nah ini banyak. Wa suhbatu auliyaillah, sering-sering berkumpul dengan wali-wali Allah, bersering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu kan jadi penawar hati juga ya banyak dalam hadis Rasulullah kan banyak. Menjadi penawar hati itu ngumpul dengan orang-orang soleh. Tekatepaan soleh. Nah, minimal kamu itu ngumpul dengan orang soleh itu punya keinginan berbuat baik. Punya keinginan dan dia mau berbuat baik itu udah baik. Pak paham nggak maksud saya banyak? Kan gini nih Pak, kita ngumpul dengan ulama yang satu ini ahli zikir, yang satu ahli baca Quran, yang ini ahli fikih, yang ini ahli sholat, yang ini ahli ini. Aduh, yang mana turutaneun? Gak bisa. Kenapa? Mudahnya beda, jauh-jauh. Ya kita nggak ke Nabi dulu banyak, nggak juga ke sahabat, nggak ke tabiin. Guru saya dulu Pak, Mama di Cianjur, namanya tuh Kiai Haji Jalaluddin Al-Mahalli. Saya nauzubillah sampai takabur, ujub dengan guru saya sendiri enggak. Cuma saya sampaikan ini hanya buat mauizah kita semuanya, tadzkirah kita semuanya. Beliau itu bangun itu pasti netep jam 2. Jam 2 kemudian sampai jam 4-an itu di masjid. Jadi kan ini kobong di sebelah sini. Nah ini masjid, beliau di masjid. Dari jam 2 sampai jam 4. Nah beres dari jam 4 nanti pas azan subuh datang lagi, berarti 4:30-an. 4:30 itu udah masuk lagi ke masjid. Kemudian sampai 4:30 wirid, sampai 5:30 sama santri. Dari 5:30 pulang ke rumahnya karena rumah beliau itu pagigir-gigir sama masjidnya itu. Masuk ke rumah. Nah kemudian ketika di rumah nanti ngajar cucu-cucunya sampai jam 7. Beres jam 7 baru ngajar santri yang besar. Santri-santri yang besar diajar dari jam 7, biasanya dari jam 7 sampai jam 9. Itu dawam dilakukan sampai ke meninggal. Nggak pernah, hanya selama saya 5 tahun di sana ya banyak. Sayanya mah pasti nggak pernah bolos lihatnya gitu. Tapi setiap senior ataupun junior yang menyaksikan beliau itu amaliyahnya seperti itu, istiqomahnya nggak pernah tertinggal. Keturutan nggak Pak kira-kira? Seperti itu. Kalaupun tidak keturutan, ketika ngobrol, bertemu, bertatap muka dengan yang seperti itu, ada nggak keinginan seperti itu? Punya niat untuk berbuat baik, walaupun belum dikerjakan, sudah dapat pahala belum?
Sudah ya. Nah seperti itulah berkumpul dengan orang soleh itu membawa dampak positif bagi hati kita. Walaupun ya kadang-kadang kan ada yang down mental, aduh minder aja jadi nanti ngumpul sama yang soleh mah, jika nama kotor teh nggak teh. Nah itu salah kita lihat pandangan sisi tasawufnya. Makanya ngumpul dengan orang soleh itu menghidupkan hati, bahkan bukan malah menjadi hati ini menjadi semakin semakin malas untuk berbuat kebaikannya. Nah sampai sini bisa dipahami dulu Pak. Itu 3 Pak. Dan ini yang terakhir Pak. Terakhir sekali dari Rasulullah dari Sayyidnu Ajibah menyambung dari Sayyidnu Athaillah Sakandari tadi. Nah ciri hati itu mati itu 3 sebenarnya, bukan 2. Kalau tadi kan baru 2 banyak. Yang satu ketika berbuat ketaatan dilepaskan, tidak dikerjakan padahal ada kesempatan, maka dia tidak akan bersedih. Yang kedua ketika berbuat maksiat dia tidak akan menyesal. Nah ini yang terakhirnya wasuhbatuka lil ghafilinal amwat. Kalau bergaul dengan teman yang goplah lebih bikin nyaman daripada orang-orang yang mengingatkan kepada Allah. Nah kalau ada kenyamanan seperti itu dalam hati, kadang-kadang kita saya mah gaul jeung ieu mah asa beda, asa enak nih jeung ieu mah. Beda lah mau semua eta mah asa kaku, gaul teh enggak enak. Nah, kalau ada perasaan nyaman ketika bergaul dengan orang-orang ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang resepnya maksiat dan lain-lain, enak. Nyaman. Ngobrol jeung kiai, ngobrol jeung ulama, ngobrol jeung aulia. Asa betahnya di sini. Asa kumahanya. Nah, itu ciri-ciri hati mati. Nauzubillah summa nauzubillah min pun sama banyak berkumpul dengan orang-orang soleh nyaman, berkumpul dengan orang-orang toleh, orang-orang yang fasik itu nggak nyaman. Nah, itu ciri hati kita itu masih hidup. Tapi kalau sebaliknya, nauzubillah. Nah panginten segitu banyak. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya bagi kita semuanya. Khususnya bagi saya tentu yang membaca kitab ini. Ini amal keuneun kita semuanya banyak. Karena saya murni baru baca. Belum bisa mengamalkan sepenuhnya. Kita sama-sama mengamalkan dan tentu kita berdoa kepada Allah ya, kita punya niat untuk bisa mengamalkan. Ya mudah-mudahan Allah menjalankan niat kita ini, membimbing kita, memberikan kita isti'anah, pertolongan untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Panginten Pak sebelum ditutup tanya pertarosannya cekap pisan. Cekap pangintennya Pak. Ditutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.